Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah saat ini kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Kita bersama-sama akan merenungkan serta menghayati kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, saat ini kami datang kepada Tuhan, kami bersyukur di mana saat ini Engkau ingatkan dan Engkau perkenankan, kami datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa, untuk kami dapat mendengar dan menghayati kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu adalah penuntun di dalam kami menjalani kehidupan, akan menjadi terang ketika kami di tengah dunia yang semakin gelap, sehingga kami tetap dapat melihat akan kebenaran jalan yang menuntun kepada kami untuk keselamatan yang abadi. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menaburkan kebenaran firman-Mu kepada kami saat ini. Dan kami pada saat ini bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini kita dengar dari firman-Nya yang ada di Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namanya. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menghayati firman Tuhan dari Roma 15 ayat 7 sampai 13 dengan tema menerima yang lain. Pada saat ini kita hidup di tengah-tengah kehidupan pribadi-pribadi. Tentunya di dalam pribadi itu ada sebuah keunikan yang satu dengan yang lain tidak sama. Bahkan keunikan itu kadang berupa hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengembirakan, yang mendatangkan kesedihan, yang membuat kita
menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tapi realitasnya bahwa kita hidup di antara pribadi-pribadi yang masing-masing unik dan berbeda. Dan kita tidak bisa hidup sendiri. Dan pasti pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita butuhkan, kita perlukan. Nah, oleh sebab itu, tentu kita harus mau menerima keberadaan pribadi yang berbeda dengan kita, yang ada di sekitar kita. Ini juga yang menjadi kehendak Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai panggilan Tuhan kepada orang-orang percaya. Ini yang juga disampaikan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk orang-orang yang tinggal di kota Roma. Seperti yang tertulis di dalam Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Di sini Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya yang ada di Roma akan pentingnya menjalin komunikasi dalam kehidupan bersama untuk mau saling menerima seorang dengan yang lain. Jangan sampai kedudukan, kehormatan, harga diri menyebabkan seseorang memaksa dan menutup diri bagi yang lain. Kristus di sini menjadi contoh yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mengatakan, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kristus yang telah meninggalkan kemuliaannya, yang mau menjumpai kita yang hina. Kalau kita baca di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus, Rasul Paulus memberikan contoh di dalam kita hidup bersama untuk dapat menjalin komunikasi dengan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Kita melakukannya seperti yang telah dilakukan oleh Kristus. Kristus telah meninggalkan kemuliaannya, ia menjumpai kita yang hina. Dari apa yang dilakukan oleh Kristus berarti menerima, berarti terbuka. Menerima berarti mau mengakui keberadaan yang berbeda. Menerima berarti mau dan siap untuk membantu mengatasi kesulitan tanpa mempersoalkan harga diri, tanpa mempersoalkan perbedaan.
tujuan yang ingin dicapai, bukan kepentingan dan bukan kebanggaan diri, tetapi semua itu untuk kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam menerima akan pribadi yang ada di sekitar kita, berarti membutuhkan sebuah sikap solidaritas. Merasa senasib, sepenanggungan, adanya rasa setia kawan, ada satu rasa terbuka, satu dengan yang lain. Kesetiakawanan dalam menerima sungguh sangat dibutuhkan untuk bisa membangun kehidupan bersama dalam sebuah keluarga, dalam sebuah masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara yang serba majemuk. Karena kemajemukan itu juga akan bisa menjadi konflik, pertengkaran, perselisihan, menghambat suatu kemajuan, pembangunan, keutuhan. Tentu kita tidak menginginkan dalam kehidupan keluarga yang majemuk, gereja yang majemuk, masyarakat yang majemuk, terjadi perselisihan. Tidak adanya kemajuan, tentu kita menginginkan adanya kesatuan, keutuhan, kebersamaan di dalam kehidupan bersama, di tengah-tengah pribadi-pribadi yang berbeda dan unik. Oleh sebab itu, marilah kita meneguhkan diri dalam keyakinan iman kita, tapi kita juga mau menghormati sesama yang ada di sekitar kita. Kalau tidak mau keyakinan kita dinilai dari sudut pandang keyakinan orang lain, maka jangan juga kita menilai orang lain dari sudut pandang iman kita. Ini membuka jalan bagi kita untuk menciptakan sebuah kerukunan di dalam kehidupan ini. Kerukunan di dalam keluarga, kerukunan di dalam gereja, kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menjadi nasihat Tuhan untuk kita saat ini di dalam hidup, di tengah-tengah pribadi yang berbeda, di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kita harus mau menerima yang lain dengan segala keberadaannya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Menerima berarti kita terbuka, mau mengakui keberadaan mereka yang berbeda, siap untuk membantu kesulitan, siap menerima kekurangan yang dimiliki, kesalahan yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berbeda, yang unik, yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, yang pada saat ini mengingatkan kepada kami sebagai umat-Mu, yang Engkau tempatkan di tengah-tengah pribadi yang berbeda dan unik, untuk kami mau menerima yang lain. Menerima berarti kami terbuka. Menerima berarti kami mengakui. Menerima berarti kami siap untuk membantu dan menolong. Tuhan, mampukan kami untuk menunaikan tugas panggilan-Mu di dalam kami hidup sebagai orang percaya, untuk mau menerima yang lain yang Kau tempatkan di dalam hidup kami, di sekitar kami. Sehingga dalam kehidupan kami, sungguh kami dapat merasakan berkat dan kami menjadi saluran berkat yang membuat kehidupan bersama ketika ada solidaritas, mau menerima dengan segala keberadaannya, menjadi ketentraman, kebahagiaan, kerukunan, keutuhan di dalam hidup. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang harus menunaikan tugas panggilan yang Kau berikan melalui pelayanan-pelayanan, di mana pada saat ini kami masih ada di tengah pandemi COVID-19. Sekalipun kami harus melakukan segala sesuatu dengan mematuhi protokoler kesehatan, mampukan kami Tuhan untuk tetap setia melakukan tugas panggilan kami sebagai umat-Mu. Tuhan juga mampukan di tengah-tengah keterbatasan, apa yang kami lakukan Engkau berkati sehingga menjadi berkat di tengah kehidupan ini bagi siapapun. Tuhan, kami juga mohon Kau mampukan untuk tetap dapat menjalankan, menyelesaikan tugas tanggung jawab di dalam hidup kami, baik di tengah keluarga, gereja maupun masyarakat, juga di dalam kami bekerja, berusaha, juga di dalam kami berstudi. Terima kasih Tuhan. Ampuni bila ada dosa di dalam kami, mendengarkan, menghayati akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.